Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gus Ali Official. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, semoga bermanfaat. Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Nah, 1. Asal-usul dan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di negeri Babilonia, sekarang Irak, yang saat itu penuh dengan penyembahan berhala. Ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Sejak kecil, Ibrahim menolak penyembahan berhala dan mulai mencari kebenaran. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ia berusaha menunjukkan kesalahan kaumnya melalui logika dan perenungan, mulai dari menyembah bintang, bulan, dan matahari, namun semua itu tenggelam dan tidak layak menjadi Tuhan. Al-An'am 29, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyirik." 2. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Setelah menghancurkan berhala-berhala besar kaumnya, Ibrahim ditangkap dan dihukum dengan dilemparkan ke api besar. Namun Allah menyelamatkannya dengan mujizat. Al-Anbiya 6, kami berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." 3. Perintah hijrah dan doa memohon keturunan. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah bersama istrinya Sarah. Karena Sarah belum punya anak, Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, dan dari Hajar lahirlah Ismail alaihissalam. "Ya Tuhanku, anugerahilah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang syalih." Kelahiran Nabi Ismail dan hijrah ke Makkah. Ketika Ismail masih bayi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke suatu lembah tandus, lembah Bakkah. Di sana, Ibrahim meninggalkan keduanya dengan hanya sedikit bekal. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang suci." Ketika bekal habis, Hajar mencari air. Ia berlari-lari antara bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu Allah mengeluarkan air dari bawah kaki Ismail yang menangis, air Zam-Zam. 5. Perintah menyembelih Ismail. Ketika Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, datang ujian luar biasa dari Allah. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saat Ibrahim hendak menyembelih anaknya, Allah menggantinya dengan seekor kambing dari surga. Dan itulah asal mula disyariatkannya ibadah kurban. As-Safat dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Setelah perintah penyembelihan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun Ka'bah, rumah pertama untuk menyembah Allah di muka bumi. Dan ingatlah, ketika berikut adalah pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang syarat makna dan sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 1. Tauhid dan keikhlasan dalam ibadah. Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, bahkan menentang ayahnya sendiri, demi menjaga kemurnian tauhid. Ia tidak pernah ragu untuk hanya menyembah Allah, meski harus berhadapan dengan penguasa dan api yang menyala. "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Kekuatan doa dan harapan kepada Allah. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dengan tulus. Ia memohon keturunan yang syalih, dan doanya dikabulkan dengan lahirnya Nabi Ismail. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang syalih." As-Safat, kesabaran dan keteguhan seorang ibu. Siti Hajar adalah contoh ibu yang luar biasa, sabar, kuat, dan yakin akan pertolongan Allah. Ia berlari dari Syafa ke Marwah demi mencari air, dan akhirnya Allah memberinya air Zam-Zam. 4. Ketaatan tanpa batas kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah teladan ketaatan. Meski perintah Allah terasa berat, menyembelih anak sendiri, mereka tetap berserah diri sepenuhnya. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." 5. Kerjasama keluarga dalam kebaikan. Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah bersama-sama.
Ini menunjukkan pentingnya membina keluarga dalam kerjasama menuju kebaikan dan takwa. 6. Berani melawan arus mayoritas demi kebenaran. Nabi Ibrahim tidak mengikuti kepercayaan masyarakatnya yang menyembah berhala. Ia berpikir kritis dan memilih jalan yang benar meskipun sendirian. 7. Pengorbanan adalah bagian dari keimanan. Ujian besar seperti meninggalkan keluarga, lempar ke api, atau menyembelih anak, semua adalah bentuk pengorbanan yang berbuah kemuliaan di sisi Allah. Dari kisah ini juga lahir syariat ibadah kurban, simbol ketaatan dan pengorbanan. Kesimpulan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bahwa iman sejati itu diuji dan ketaatan total kepada Allah akan selalu berujung pada pertolongan dan kemuliaan.